Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berjumpa dengan Pak Guru. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Pak Guru Pak Khairullah, ya, Pak Khairullah. Insyaallah Pak Guru akan membersamai kalian dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Insyaallah selama kalian belajar di MTS Al-Jihad, insyaallah akan berjumpa dengan Pak Guru dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Pak Guru berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ketiga MPLS ini sedikit Pak Guru akan menyampaikan berkaitan tentang pendidikan karakter siswa selama kalian belajar di MTS Al-Jihad. Karena sekolah kita ini tidak fokus pada pelajaran-pelajaran umum saja, tapi pula penting dari itu adalah karakter siswa yang harus dibina, dibangun mental kalian supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apa saja sih pendidikan karakter di sekolah kita ini? Yang pertama, sholat berjamaah. Nah, ini biasa kalau ketika tatap muka di tahun-tahun sebelumnya, ketika para siswa masuk ke sekolah itu setiap sholat asar selalu berjamaah. Kenapa demikian? Supaya membiasakan para siswa untuk mau berjamaah ketika mereka ada di lingkungan rumahnya. Yang dekat dengan musola rumahnya, ketika azan berkumandang dia berangkat ke musola ikut berjamaah. Yang rumahnya dekat masjid, ketika terdengar suara azan dia berangkat ke masjid ikut berjamaah. Karena penting. Yang kita tahu kata Nabi SAW, salatul jama'ati afdhalu min salatil fadli. Salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, ya, dengan pahala 27 kali lipat. Nah, ini karakter-karakter kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa MTS Al-Jihad, melakukan sholat berjamaah ketika sholat asar, khususnya ketika jam istirahat, ya. Karena mungkin kalau sementara kita nih PJJ dari rumah, yang mungkin kalian bisa berjamaahnya di rumah masing-masing, di musola atau masjid sekitar rumah kalian masing-masing. Kemudian karakter yang kedua, zikir dan doa. Nah, ini ada kaitannya dengan sholat. Gak mungkin dong setelah kita sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba langsung pergi keluar gitu. Enggak. Tapi ada pembinaan zikir dan doa. Kita zikir bareng bersama-sama, subhanallah, kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus sampai baca doa. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika kalian sholat berjamaah di luar pun kalian tetap baca zikir dan baca doa. Ini sangat penting, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, pembinaan karakter di sekolah kita selain berjamaah, zikir dan doa, ada juga kultum. Apa sih kultum itu? Nah, di sini kultum itu kalian dilatih untuk belajar maju ke depan menyampaikan sedikit materi pidato. Gunanya apa? Gunanya untuk melatih keberanian, melatih mental, berbicara di depan orang banyak. Karena kan kita, Pak Guru nggak tahu nih,
Di antara kalian nanti mungkin ketika dewasa ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi Pak RW, ada yang jadi lurah, misalkan. Kan perlu berbicara di hadapan orang banyak. Makanya dilatih di sekolah kita dengan adanya kultum, kuliah 7 menit. Nah, belajar ngomong di depan orang banyak. Ya, dari kecil-kecil dulu lah. Ngomong di depan temannya sendiri. Berani gak kita? Ya kan? Apalagi nanti di tengah masyarakat, bermacam-macam orang. Kita latih dari berbicara di hadapan teman-teman. Ini untuk melatih mental, keberanian. Gemeter nggak di depan? Bisa ngomong nggak di depan? Nah, kita latih dari sejak dini. Sehingga nanti ketika kalian lulus, berani berbicara di hadapan orang banyak. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Nah, ini juga berkaitan nih. Salat berjamaah, zikir, doa, kultum, tadarus. Tadarus ini dilakukan kadang-kadang sambil menunggu berjamaah, atau bisa juga dilakukan setelah baca doa. Ini kebiasaan siswa-siswa MTS Al-Jihad di tahun kemarin ketika masuk di dalam sekolah. Itu kebiasaan dilakukan. Bisa juga nanti tadarusnya di dalam kelas ketika pelajaran BTQ, baca juz amma bareng-bareng, menghafal bareng-bareng. Ini kebiasaan karakter-karakter yang memang sudah selayaknya melekat pada setiap umat muslim. Ya, anak-anakku sekalian. Berikutnya ada ta'lim. Ta'lim ini biasanya yang sudah berjalan itu diadakan sepekan sekali. Dari rumah siswa ke siswa yang lainnya biasanya itu dilakukan malam Jumat. Untuk apa sih? Namanya ta'lim silaturahmi. Nah, ta'lim silaturahmi. Supaya apa fungsinya, manfaatnya? Supaya siswa satu dengan siswa yang lainnya mengenal lebih dekat kondisi keadaan teman-temannya. Tahu rumah temannya. Oh, si Zainab rumahnya di Papanggo C. Oh, si Anton rumahnya di Warakas 6. Nah, kita lebih dekat mengenal sesama teman-teman kita. Makanya dinamakan ta'lim silaturahmi. Berikutnya anak sekalian, pembinaan di sekolah kita ini ada yang namanya muhadharah. Muhadharah ini waktunya lebih lama dibandingkan kultum. Kalau muhadharah ini memang fokus untuk melatih mental kalian maju di depan. Jamnya khusus. Biasanya dilakukan di waktu jam eskul hari Sabtu. Jadi setiap anak nanti digilir. Kelas A besok yang maju si Zena sama Komaria. Yang satu muhadharahnya bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris, misalkan. Maju ke depan, bawa teks. Maju ke depan kayak orang ceramah di atas mimbar. Nanti disiapkan mimbarnya sama sekolah. Betul-betul kalian ceramah tuh di situ. Yang punya bakat akan ketahuan bakatnya, bisa ngomong di depan dan lain sebagainya. Ini acara muhadharah. Kemudian pendidikan karakter yang berikutnya di sekolah kita ini ada yang namanya pesantren Ramadan. Nah, ini mungkin kalian dari FI, dari SD ada yang mengenal lah yang namanya pesantren Ramadan. Pasti diadakannya itu pada bulan Ramadan. Untuk apa? Ya jelas kita fokus ketika pesantren Ramadan itu lebih fokus pada pelajaran agamanya. Ya, entah tadarusnya, pelajaran fikihnya, pelajaran sholatnya, pokoknya yang berkaitan dengan seperti pelajaran anak pesantren lah. Ya kan, ada ceramahnya,
Ya, setiap dewan guru bergantian mengisi materi, ada yang pakai laptop dan lain sebagainya. Ya, namanya pesantren Ramadan yang biasanya diakhiri dengan buka puasa bersama. Ini dilaksanakan setiap setahun sekali pada bulan Ramadan. Baik, anak-anakku sekalian, itu sebagian dari pendidikan karakter yang diadakan di sekolah kita. Pak Guru berharap kalian mau ikut serta, gak merasa minder ketika gurunya memerintahkan, "Hai Ahmad, minggu depan kamu maju ya, kultum, nanti teksnya Pak Guru siapkan." Misalkan, maju, jangan takut. Ini sebagai tempat kalian belajar, membina mental, membina keberanian. Jangan takut. Setiap kalian diperintahkan Pak Guru, pasti itu untuk kebaikan kalian. Ya, suruh baca di depan, maju di depan, suruh azan ketika sholat jamaah, suruh baca doa, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian tahu. Nanti sekolah kita ada namanya Eskul Marawis, Eskul Drum Band yang sudah sempat berjalan kemarin. Tiba-tiba ada corona datang, berhenti dah latihan drum bandnya. Ya, itu ada, sudah disiapkan semua oleh sekolah alat-alatnya, alat marawis, alat drum band. Ya, insya Allah bagi kalian yang berminat, daftarkan diri. Pak, saya eskul drum band. Pak, saya eskul marawis, dan eskul-eskul yang lainnya. Ya. Itu lebih baik anak-anakku sekalian. Itu sekilas berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah kita MTS Al-Jihad. Mudah-mudahan kalian berkenan, kalian siap melaksanakan, semangat, ya kan? Jangan menyerah, jangan takut, jangan malu, jangan minder. Semua buang yang seperti itu. Saya ingin maju, saya ingin bisa, saya ingin menjadi anak yang luar biasa. Ikuti semua pendidikan karakter yang sudah disiapkan oleh MTS Al-Jihad. Baik, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan, anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.